76 Hijriah yang alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di bab Al-Muraqabah yang sudah memasuki hadis-hadis terakhir. Tapi belum terakhir, tapi masih sudah di penghujung di bab Al-Muraqabah, yaitu hadis as-sabi. Di bab ini hadis ke-7, tapi dari awal dihitungnya hadis ke-66. Dikatakan di situ, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu al-Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qala At-Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama makna dana nafsahu hasabaha. Hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Ada beberapa ulama lainnya yang menganggap hadis ini dhaif. Jadi menganggap hadis ini dhaif dari segi sanad. Dari segi sanadnya ada yang mengatakan lemah. Tetapi dari segi isi sepakat seluruh ulama hadis ini sahih dari segi isinya. Dan Imam At-Tirmidzi sendiri enggak menganggap dhaif, tapi dianggap ini hadisnya hasan. Dan alhamdulillah sepakat seluruh ulama dari segi matannya merupakan sahih, dari segi sanadnya masih tersaji khilaf, tetapi Imam Tirmidzi menghukumi hadis ini hasan. Dan sudah menjadi kaidah, tidak setiap hadis yang dhaif la yu'mal, tidak diamalkan. Karena banyak juga hadis-hadis yang dhaif dari segi sanad tapi isinya sahih. Ini termasuk alhamdulillah. Dan tentunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menghukumi hadis ini hasan. Oleh karena itu dia menukil perkataan Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Terus dia tidak mengomentari, berarti dia setuju dengan hukum dari Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi alhamdulillah intinya hadis ini menurut Imam Nawawi kuat secara sanad dan matan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ya'la, namanya Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus ibn Thabit Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi beliau ini namanya Shaddad ibn Aus ibn Thabit Al-Khazraji Al-Ansari. Shaddad ibn Aus dua-duanya sahabat. Shaddad sahabat, Aus juga sahabat. Aus ini punya saudara namanya Hasan. Maka kita kenal dengan Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adik kakak dengan Aus. Jadi kalau kita ketemu dengan Hasan bin Thabit, seorang sahabat yang ahli syair. Nabi sering dengerin syair-syair daripada ubahan Hasan ibn Thabit. Nah, Hasan ini adik kakak dengan Aus. Jadi Aus sahabat, Shaddad juga sahabat. Makanya Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhuma. Dan Aus ayahnya meninggal tahun 3 Hijriah. Sementara Shaddad, rawi hadis kita ini, meninggal ada yang mengatakan tahun 64 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 74, bahkan yang mengatakan tahun 54. Jadi seputar 54, 64, 74. Tapi yang terbanyak adalah tahun 64 Hijriah. Berarti Shaddad ibn Aus ibn Thabit Al-Ansari Al-Khazraji meninggal tahun 64 Hijriah. Walaupun nanti ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 74. Dan beliau hadisnya tidak banyak. Shaddad ibn Aus hadisnya hanya 50 hadis. Jadi riwayat beliau yang terkumpul dari beberapa kitab itu hanya 50 hadis. Di Bukhari satu. Di Bukhari cuma satu hadisnya. Shaddad ibn Aus hanya satu di Bukhari. Apa itu? Hadis yang sangat terkenal. Hadis tentang Sayyidul Istighfar. Nah, Nabi kalau kita baca tentang istighfarnya Nabi waktu tahajud. Rasulullah SAW kalau bangun malam dia suka membaca Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika masata'u sampai seterusnya. Itu adalah Sayyidul Istighfar riwayatnya Bukhari. Perawinya Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji. Cuma satu doang dia ada di Bukhari. Dikatakan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, ghufiralahu, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaddad ibn Aus dulu pernah diangkat di masa Umar bin Khattab menjadi gubernur. Ini Shaddad ibn Aus. Dan insyaallah nanti lebih panjangnya nanti kita akan ceritakan tentang keilmuan Shaddad ibn Aus, kebijaksanaan al-hilim, kesabaran dan kebijaksanaan Shaddad ibn Aus juga banyak diceritakan oleh para ulama ahli sejarah. Bahkan kata para ulama, banyak orang dikasih ilmu tapi hilimnya tidak. Ada yang dikasih hilim, ilmunya tidak. Tapi Shaddad dikasih dua, hilim dan ilmu. Hilim itu bijaksana, sabar penuh dengan kebijaksanaan. Shaddad ibn Aus adalah perawi hadis kita dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji. Beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis ay al-aqil. Al-kayyis al-aqil. Al-kayyis ini artinya orang al-aqil, orang yang cerdas. Al-kayyis al-aqil, orang yang cerdas itu mandana nafsa, siapa yang dana nafsahu ay hasabaha, orang yang suka mengoreksi diri sendiri. Jadi man dana, siapa yang mengoreksi nafsahu, dirinya sendiri. Jadi orang yang cerdas itu al-aqil, orang yang cerdas itu al-kayyis adalah yang suka mengoreksi diri sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amalan-amalan untuk mempersiapkan datangnya kematian. Itu kata Rasul. Jadi kata Rasul, orang cerdas itu cirinya dua. Yang pertama, suka mengoreksi diri sendiri. Yang kedua, selalu beramal soleh untuk mempersiapkan datangnya kematian. Wal ajiz, sebaliknya al ajiz lawan daripada al kayyis. Kalau al kayyis al aqil, al ajiz yaitu orang yang lemah. Ada yang bilang al ahmak, orang yang bodoh. Al jahil, orang yang bodoh. Siapa itu? Manittaba'a nafsahu hawaha, siapa yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Artinya orang bodoh, al-ajiz, orang yang lemah, al-ahmak, al-jahil adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Berarti orang cerdas itu adalah orang yang suka mengoreksi diri sendiri dan selalu berbuat untuk persiapan setelah kematiannya. Orang bodoh, orang lemah adalah mereka yang suka mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan kepada Allah, tapi tidak berbuat, hanya berangan-angan. Hadis yang kita lihat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan syarat yang hasan. Tentunya dari hadis yang sangat singkat ini banyak kita ambil hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dari hadis Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji. Di antara hikmah yang bisa kita petik, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa manusia itu ada dua macam. Ada yang cerdas, ada yang bodoh. Ada al-kayyis, al-aqil, ada al-ajiz, al-ahmak, al-jahil. Jadi orang itu ada dua. Ada yang cerdas, ada yang bodoh. Yang kedua, Rasulullah memberikan definisi apa itu cerdas. Karena definisi kita cerdas itu beda-beda. Orang yang pintar itu menurut kita kadang-kadang
Orang yang suka mengoreksi orang lain. Wah, keren. Kenapa? Selalu ngoreksi. Si fulan tuh salah, yang benar begini. Itu kan kadang-kadang kita itu biar dianggap pinter, maka kita suka koreksi orang. Ustadz itu salah. Sini-sini, kiai itu salah. Begini. Wah, dia ngoreksi orang, mungkin kalau orang itu suka begitu, jangan-jangan di antara kita bilang, wah ini orang hebat nih. Semua dikoreksi. Semua apa tuh namanya itu? Dibantah. Wah, tukang koreksi, komentar. Orangnya komentator, suka komen. Nah, orang apa? Iya, netizen nih suka komen-komen. Wah, itu orang cerdas. Komen. Padahal kata Rasul bukan begitu. Itu definisi orang pintar menurut kita. Rasulullah enggak. Definisi orang pintar bukan orang yang suka ngomenin orang lain. Karena komen itu gampang. Komen itu biasa, siapapun bisa. Bahkan orang sini pun kalau udah ngomenin orang, wah, luar biasa. Waktu nonton bola, siapa pemain bola yang paling jago? Messi. Waktu dia ngoper salah atau waktu dia undang nggak gol, salah dia, mestinya dibagi ke temennya di depan gawang kosong, dia pakai gocek kelamaan. Wah, dia komenin pinter tuh. Messi masih dikomenin sama dia. Padahal dia kalau main bola boro-boro. Emang komentator itu lebih pintar daripada apa? Tapi komennya doang. Tapi kalau turun gagal, bukan gagal lagi. Nendang bola di meleset mulu. Pakai ngomenin apa? Emang ngomenin itu paling gampang. Makanya kata Rasul, orang yang suka ngomenin orang itu bukan orang pintar. Itu cuma bisa ngomong doang. Coba turun ke lapangan. Masuk ke masjid. Wah, ini kurang halus nih kerjaannya. Wah, boro-boro ngaci. Boro-boro dia ngaci, megang semen aja belum pernah. Dia pakai ngomenin paling pintar. Mestinya nih begini-begini paling bisa ngomenin. Coba suruh turun, ampun, nggak bisa apa-apaan. Emang ngomenin itu paling bisa. Dan semua orang bisa ngomenin. Makanya Rasul nggak menganggap orang yang tukang komenin orang lain, komentator itu nggak dianggap pintar oleh Nabi. Makanya Nabi nggak memberikan definisi bahwa orang pintar itu yang suka komentarin orang lain, enggak. Justru itu yang berbalik. Lihat apa kata Nabi, al-akil mandana nafsahu. Siapa yang suka ngomenin diri sendiri. Berarti kebalikannya, mafhumul mukhalafahnya, ngomenin orang ciri orang bodoh. Mestinya kalau orang pintar tuh suka ngoreksi diri sendiri. Ini yang pintar. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita kumpul, dimanapun kita bersama dengan siapapun, dimanapun kita berada di tempat manapun, kalau mau ngomenin diri sendiri, jangan suka ngomenin orang lain. Karena kalau kita ngomenin orang lain, nggak ada habisnya. Ini orang suka ngoreksi orang lain, ini nggak ada habisnya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, seandainya kamu dikasih 70 nyawa, 70 nyawa dikasih. Satu persatu nyawa itu kamu gunakan untuk ngoreksi dirimu sendiri, tidak terkoreksi secara sempurna. Bagaimana kamu punya satu nyawa untuk ngoreksi orang lain? Kapan dirimu akan terkoreksi? Makanya bukan hebat orang yang suka ngoreksi orang lain. Sering dikatakan gajah di pelupuk mata enggak apa? Kelihatan, tapi semut di seberang sono kelihatan. Itu kalau ngoreksi orang begitu. Orang yang suka ngoreksi orang, dia akan lupa diri. Kalau dia ngoreksi orang, dia lupa dia itu jauh. Kalau kita salahkan orang, dia jauh lebih besar apa? Kesalahan. Orang yang suka nyari kesalahan orang akan lupa kesalahan sendiri. Kesalahan orang kecil bisa ketahuan, kesalahan dia gede tidak kelihatan. Kenapa? Karena sibuk ngoreksi orang. Ini yang dikatakan oleh Nabi bodoh. Orang al-ajiz, al-jahil, al-ahmak. Siapa itu? Yang suka ngoreksi orang lain. Justru al-qayyis, al-akil, orang yang suka ngoreksi diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa nanti
saat kita sudah meninggal, koreksian kita itu bukan menambah amal pahala kita, justru menambah dosa kita. Ini hasil koreksian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil koreksian kita nggak laku di depan malaikat. Malaikat nggak nanya waktu kita datang, "Woi malaikat, saya sudah catat kesalahan fulan. Fulan itu suka begini-begini." Malaikat bilang, "Saya nggak mau denger dari apa? Dari koreksian. Saya sudah punya catatan lebih apa? Lebih akurat daripada catatan yang kamu catat." Jadi malaikat sudah ada yang tukang nyatat. Mau ngapain kita melapor? Malaikat nggak perlu. Jangan-jangan bukan hanya nggak diterima, malah bikin marah malaikat. "Kamu kurang ajar sekali. Kerjaan saya dikerjain juga sama kamu. Saya yang ditugasin oleh Allah untuk apa? Nyatat amalan. Kenapa kamu ikut-ikutan nyatat? Emang nggak percaya sama saya? Nggak percaya sama malaikat kita. Ditabok kita sama malaikat. Kurang ajar. Ya maaf, kita dikasih kerjaan sama orang, kita lagi kerjain, diambil kerjaan sama orang lain, kita akan apa? Tersinggung. Jadi tidak ada. Dan juga nanti waktu kita masuk ke dalam kubur kita, nggak ditanya kenapa fulan begini, kenapa fulan begitu. Yang ditanya kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Jadi nggak perlu kita capek-capek nyatetin apa? Ngoreksi amalan orang, tidak perlu. Dan di dalam hadis begitu banyak, Umar bin Khattab, para sahabat sering ingatkan kita. Kata Umar bin Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Hasibu anfusakum, periksalah, hisablah dirimu sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab nanti. Timbanglah dirimu, jangan sampai suka nimbang orang, nanti engkau akan ditimbang. Al-yauma, kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yauma amalun bila hisab, gadan hisabun bila amal." Hari ini adalah beramal tidak ada hisab. Nanti kalau sudah meninggal, yang ada hanya hisab tanpa amal. Maka saat waktu beramal, banyakin beramal. Jangan banyak apa? Meriksa orang. Karena nanti sekali waktu datang kematian, tidak ada lagi waktu beramal, yang ada adalah hisab. Jadi jangan dibalik. Saat waktu beramal kita gunakan untuk ngoreksi orang. Nanti sekali waktu akan tutup waktu amal. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini adalah orang yang cerdas, orang yang suka mengoreksi diri sendiri. Tapi yang dilarang tadi ngoreksi orang, yang dianjurkan ngoreksi diri. Kenapa? Karena kalau orang suka ngoreksi diri, sibuk dengan ngoreksi diri, gak ada kesempatan untuk ngoreksi orang lain. Waktu ngelihat kesalahan orang itu ternyata suka ngomongin orang, saya gak sempat lagi ngomongin dia, karena saya sendiri masih suka ngomongin orang. Saya ingat dengan dosa saya. Ketika melihat ada orang malas berzikir, saya nggak jelek-jelekin. Kenapa? Karena saya sendiri masih malas. Saya mikirin diri. Ini yang dia katakan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu disibukkan dirinya untuk mengoreksi diri. Dia tidak sibuk mengoreksi orang lain. Ini yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu selalu beramal untuk mempersiapkan kematian. Kalau saya meninggal, saya nggak bisa sholat lagi, maka sebelum saya meninggal saya akan sholat yang rajin. Kalau sudah meninggal, saya nggak bisa lagi baca Quran, maka saya akan perbanyak baca Quran sebelum datangnya kematian. Kalau sudah meninggal, saya nggak bisa lagi zikir, maka saya akan berusaha memperbanyak zikir sebelum datangnya kematian. Kalau saya meninggal, saya nggak bisa lagi ta'lim, nggak bisa lagi duduk di masjid, nggak bisa lagi silaturahim. Maka saat saya masih hidup, saya akan gunakan waktu untuk belajar, ta'lim, silaturahim, memakmurkan rumah Allah. Kenapa kalau sudah meninggal tidak bisa? Jadi yang dia pikirkan bagaimana nanti kalau sudah meninggal. Itu amalannya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kata orang ini, kematian adalah awal daripada kehidupan. Tapi kehidupan di akhirat itu tidak ada amal.
yang ada menggunakan bekal di saat sebelum kematian. Perjalanan setelah kematian sangat panjang. Jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia paling lama 100-200 tahun. Tapi kehidupan kubur sampai yaumul kiamah. Di yaumul kiamah tidak ada ujungnya. Perlu bekal yang banyak. Maka saya harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sekarang memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, sholat dan yang lainnya untuk apa? Persiapan untuk setelah meninggal. Itu orang cerdas. Dia mikirin amal apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya kematian. Itu orang cerdas. Orang yang bodoh, dia pun beramal bukan untuk akhirat. Dia beramal biar dapat dunia. Dia sholat rajin biar rezekinya banyak. Dia baca zikir biar jabatan naik. Dia silaturahim biar dipilih. Urusannya dunia mulu. Itu orang yang bodoh. Kalau orang yang cerdas, dunia nomor sekian, yang dipentingkan adalah 5 ba'dal maut. Subhanallah. Orang yang cerdas selalu ngoreksi diri, selalu beramal pikirannya ke depan, yaitu untuk kehidupan akhirat. Dari dua kalimat ini, orang yang cerdas itu selalu berpikiran ke depan tapi tidak melupakan masa yang telah berlalu. Itu orang cerdas. Jadi kita juga dianjurkan untuk memikirkan, mengoreksi, muhasabah, introspeksi diri dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Jadi orang cerdas itu bukan hanya melihat ke depan tapi lupa masa lalu. Begitu juga orang cerdas itu bukan hanya mikirin masa lalu, lupa masa depan, dipikirin masa lalu, hanyut dalam masa lalunya, nangis, sedih, mikirin yang telah terjadi pada dirinya, penyesalan, kesedihan yang berpanjang. Itu bukan orang cerdas. Harus imbang. Jangan lupakan masa lalu, planning untuk ke depan masa depan. Masa lalu untuk mengoreksi diri kita kalau terjadi kemaksiatan agar kita istighfar. Masa lalu kejadian kesalahan untuk kita jadikan pelajaran, jangan sampai terulang masa yang akan datang. Karena orang muslim itu tidak boleh jatuh dalam satu lubang 2 kali. Artinya kita akan menghindari lubang yang ke depan setelah kejadian yang jangan sampai yang lalu kita terjatuh, besok terjatuh di sama. Jadi dia nggak mikirin masa yang telah berlalu. Harus orang cerdas itu memikirkan masa lalu, tapi pemikiran masa lalu untuk lebih menyemangatkan masa depannya. Karena ada orang yang selalu ke depan tapi melupakan masa lalu, nggak boleh. Orang cerdas itu tidak boleh melupakan masa lalunya, tapi bukan untuk larut bersedih, untuk tercebur dalam kesedihan, dalam penyesalan. Itu orang yang memikirkan masa lalu doang, nggak mikirin masa depan. Jadi kalau kita pernah maksiat di masa lalu, astagfirullah, saya dulu meninggalkan sholat, astagfirullah, insya Allah ke depan saya akan jaga lagi lebih. Nah itu memikirkan masa lalu, lalu membuat planning yang lebih bagus untuk ke depannya. Makanya waltan nafsum qaddamat liqad. Malah masa lalu adalah istighfar. Makanya kita sering istighfar itu, waktu kita istighfar kita ingat masa lalu, astagfirullah, saya melakukan astagfirullah. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang tidak pernah melupakan masa lalu, tapi diingatnya masa lalu untuk lebih memperbaiki di masa yang akan datang. Sejarah itu yang disebut dengan sejarah. Al-Quran itu berisi sepertiga isi Al-Quran adalah sejarah, dan sejarah itu adalah masa lalu. Tapi masa lalu dari sejarah itu untuk kita ambil pelajaran agar kedepannya ada perubahan, ada perbaikan. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah agar mereka menjadi orang yang berpikir. Jadi sejarah masa lalu, namanya sejarah itu masa lalu. Kita pelajari, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran untuk ke depan yang lebih baik. Itu dia Nabi bilang, akil, yaitu al-qayyis mandana nafsahu, sudah berlalu, wa amila lima ba'dal maut.
Insyaallah apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu kalau memang mengandung perbuatan dosa, kita beristighfar semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya insyaallah Allah berikan kekuatan untuk kita tinggalkan kemaksiatan. Apapun kebaikan-kebaikan masa lalu yang pernah kita lakukan, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Ini orang yang cerdas. Yang kedua, wal ajiz. Al ajiz ini orang yang jahil, ahmak, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak cerdas lawannya, IQ-nya nggak bagus, tidak cerdas. Siapa itu? Manittaba'a nafsahu hawah. Manittaba'a nafsahu hawah. Orang yang selalu dirinya mengikuti hawa nafsunya. Orang ajiz. Ini namanya ajiz. Ajiz itu lemah. Orang lemah ngikutin hawa nafsu. Tidur waktu subuh, dengar suara azan, hawa nafsu dirinya tidur. Itu manittaba'a nafsahu hawah. Hawa, jiwa, badan pengennya tidur pas. Dingin lagi, gerimis. Masih gerimis. Oh, pengennya apa? Tidur. Tapi hawa nafsu nih. Badan, jiwa, raga ini istirahat. Itu kan sudah normal. Namanya di musim dingin, hujan, capek lagi, mana geledeknya Masya Allah. Jalan menuju masjid becek, waduh, itu bawaan udah dah, enakan tidur aja tuh, hawa nafsu itu pasti. Orang yang ajiz diikuti, dia tidur, ajiz, lemah, kalah sama hawa nafsunya, ajiz, itu namanya ajiz, lemah, akhirnya diikuti. Udah kalau begitu tidur dah, nggak sholat, ajiz tuh, lemah, mengikuti hawa nafsunya. Raganya, jiwanya mengikuti hawa nafsu. Yang enak, habis pulang kerja, macet-macet, sampai di rumah 5:30, mandi, maghrib. Oh, yang enak ini ngopi. Udah capek, kaki udah kena macet, debu habis mandi, seger ya. Aduh, ke masjid. Bapaknya malas, lemas, capek. Maklum dari pagi muter, macet lagi. Sampai sini, wah enakan di rumah duduk, melonjor, sama lagi. Oh, ngopi, depan TV udah, AC depan udah enaknya begitu. Tapi ternyata di dalam ayat hadis disuruh ke masjid, disuruh berjamaah, ada majelis ilmu. Itu kita paksain, dilawan hawa nafsunya. Tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, dia ngikut. Manittaba'a nafsahu hawaha. Jiwanya dikalahkan dengan hawa nafsunya. Itu namanya ajiz, lemah, kalah dia, orang yang lemah, kalah dengan hawa nafsu. Pengennya sih baca Quran, tapi bawaannya lemas. Ada hawa yang bikin kita itu selalu, hawa nafsu itu selalu bawa begitu. Tapi kalau kita lawan terus, ini subuh memang enaknya tidur, tapi Allah perintahkan saya, apalagi kita jalan gelap-gelap, gerimis begini, wih, dosa kita bersih. Basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, kasih kabar gembira dengan orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna nanti yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jalan terus. Wah, itu luar biasa. Kuat tuh. Kalah itu yang namanya hawa nafsu, dikalahin sama dia. Bukan dia yang kalah, tapi hawa nafsunya kalah, dipaksain. Orang yang begini memang sih enaknya nyantai, badan pengennya istirahat, tapi enggak. Ini maghrib, bainal isya'ain, bainal isya'ain, menghidupkan antara dua isya ini merupakan hal yang disukai Nabi Muhammad SAW. Saya datang, ngantuk dah, nggak apa-apa, yang penting apa? Masjid bener, talim, bules dia, nggak apa-apa udah. Hawa nafsu itu luar biasa. Nanti lama-lama kalau dikalahin, hawa nafsunya lemes dia, mati dia. Kalau kata Burda Al-Imam Al-Busiri, hawa nafsu itu bagaikan bayi.
Kalau dia diikutin terus, udah nyusu 2 tahun masih aja dia nyusu, harus diapain? Disapi, pahit emang. Tuh bayi dikasih sapi, bukan sapi, maksudnya sapi ya, kasih yang pahit akhirnya nggak mau nyusu lagi deh. Setelah itu nggak mau lagi deh. Kalau dari sapi, si bayi mau nyusu nggak mau lagi deh. Munti dikasih obat, dikasih jamu, dikasih yang pahit. Emang maks pertama pahit, mungkin nangis, tapi lama-lama itu bayi nggak mau lagi sama asinya. Dikatakan liman arada ayyutimar radha'ah itu kamilain, haulaini kamilain, liman arada ayyutimar radha'ah. Itu kan susuan itu 2 tahun bagi si bayi. Tapi kalau sudah mau 2 tahun lebih, sapi. Memang awalnya susah, mungkin nangis, susah, mungkin kita juga ibunya agak sedih, anak nggak mau makan, nggak mau, tapi lama-lama udah selesai hilang. Begitulah hawa nafsu, kata Imam Al-Busiri dan kitabnya Al-Burdah, hawa nafsu itu bagaikan bayi. Kalau tidak diberhentikan secara paksa, dia akan terus, maka harus dipaksain. Walaupun kadang-kadang orang sini pakai doa Allahumma paksain, harus dipaksa emang. Tapi nanti setelah dipaksa, nikmat udah mulai itu. Secara otomatis bangun subuh, nggak pakai hujan, nggak pakai apa, bangun refleks, masuk kamar mandi, pakai kain tuh, nggak pakai pelan dulu, nunggu dulu. Kalau yang awalnya kan begitu, belum tempat tidur, masih ngitung-ngitung, ngebayangin bunyi kepercik air, dingin banget, masih begitu tuh. Mau jalan itu awal, tapi kalau sudah disapih tadi, nikmat. Bahkan kalau sudah sering ke masjid subuh, tiba-tiba bangun telat, Allah istighfarnya gitu, astagfirullah. Uring tuh kita, uring di pagi tuh. Kenapa semalam subuh kelewatan, nggak berjamaah, subuhnya 6:30, udah uring tuh. Apalagi kalau subuh sama sekarang, subuh 6:30 duha digabung. Karena subuhnya jam 4 lewat 3, jam 4 lewat 4. Nah jam 6:30 duha waktunya. Itu uring gitu. Kenapa? Udah nikmat. Makanya harus dipaksa. Jangan sampai menjadi orang lemah. Kalau diikutin hawa nafsu terus, al-ajiz, jadi lemah kita. Lemah udah kalah terus. Nggak bisa kita melawan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membagi hawa nafsu itu menjadi ammarah, lawamah, mutmainnah. Ammarah itu hawa nafsu yang selalu membawa kita jauh dari ibadah, itu ammarah. Lawamah udah mulai kita lawan, udah bisa ngelawan, udah kuat, bukan ajiz lagi, udah bisa ngelawan hawa nafsu yang mau tidur, astagfirullah, walaupun kadang-kadang kelewatan, itu namanya lawamah. Tapi kalau sudah lawamah lewat, mutmainnah, wah tenang tuh. Kalau dia bisa sholat subuh berjamaah, tenang. Kalau dia nggak bisa sholat, nggak tenang tuh jiwanya. Nah ini adalah hawa nafsu. Jangan sampai menjadi orang yang lemah, kata Nabi Muhammad. Jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Kalah dengan hawa nafsunya. Yang kedua, orang ajiz, apa itu? Wa tamanna 'alallah. Tamanna itu berangan-angan. Berangan-angan kepada Allah, cuman kagak beramal. Insyaallah Pak nggak ke masjid sholat jamaah, ntar deh kalau insyaallah kalau udah pensiun. Baru berangan-angan tuh. Kalau udah pensiun, insyaallah kalau pensiun kayaknya kerjaan nggak banyak deh. Insyaallah pensiun. Setahun 2 tahun pensiun. Pensiun nggak mungkin langsung kosong, mesti ada cari kerjaan lagi. Ntar deh kalau lagi udah mulai itu taman orang yang suka berangan-angan. Pak nggak ngaji masjid, insyaallah minggu depan. Itu berangan-angan tuh. Itu tulul amal. Orang yang suka tulul amal, taman nih berangan-angan. Pak nggak baca Quran, kalau maghrib isya nggak enak, mendingan ntar aja deh abad isya. Abad isya itu termasuk tulul amal tuh. Pas masuk isya, kayaknya lebih enak tahajud deh. Tengah malam kayaknya lebih khusyuk. Pakai dalil inna Qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat, itu kayaknya lebih khusyuk, disaksikan malaikat. Pas bangun malam boro-boro membaca Quran,
Kenapa? Nanti enakan kayaknya habis subuh udah lebih tenang. Takutnya kalau bangun baca tengah malam subuhnya ngantuk. Taman nih terus. Itu sampai mati. Itu orang yang bodoh. Padahal dia udah tahu itu amalan bagus. Sholat tahajud bagus, baca Quran bagus, taklim bagus. Dia udah ngerti. Tapi ditunda-tunda, kan bodoh itu. Lain kalau orang yang nggak tahu sama sekali. Kalau orang yang nggak tahu nggak pernah berangan-angan. Dia nggak pernah berangan-angan ngaji karena dia nggak tahu keistimewaan ngaji. Ini orang ngerti. Ngaji itu keistimewaan banyak. Cuman saya masih sibuk, entar dah. Saya berangan-angan tapi nggak disampaikan, nggak diamalkan. Meninggal saat itu kamu menjadi orang yang ajis, lemah kamu. Jahil, bodoh sekali. Ahmak, orang yang bodoh. Kenapa? Tahu sebuah keistimewaan amalnya ditunda-tunda sampai akhirnya meninggal dunia. Itu akan nyesel. Kalau orang yang pinter, ini amal soleh, jangan ditunda. Ini perbuatan baik, jangan dientar-entarkan langsung. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang bodoh itu orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan orang yang suka menunda-nunda, berangan-angan beramal soleh tapi nggak dilakukannya. Itu adalah orang yang bodoh. Walaupun pinter iya, secara ilmu pinter. Ini orang tahu kok fadilah tahajud, fadilah zikir, fadilah sedekah, tahu. Tapi dia tidak lakukan, dia tunda-tunda. Itu hanya bodoh. Jadi menurut Nabi itu orang pinter bukan yang banyak hafal Quran. Orang yang pinter itu al-qayyis, al-aqil, bukan orang yang banyak hafal hadis, bukan itu. Tapi orang yang selalu suka mengoreksi diri, selalu beramal untuk persiapan datangnya kematian dan tidak mengikuti hawa nafsu serta mensegerakan amal. Orang yang bodoh yaitu suka ngoreksi orang, amalnya untuk dunia bukan untuk ba'dal maut. Yang ketiga yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan yang keempat suka menunda-nunda amal, yaitu berangan-angan tapi tidak dilakukan. Itulah orang yang bodoh. Jadi dua ini kita gabung. Jadi orang yang cerdas itu adalah selalu koreksi diri, selalu berbuat untuk akhirat, selalu dia lawan hawa nafsunya, dan dia tidak suka menunda amal soleh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang al-qayyis, al-aqil, orang yang pinter, yang berakal. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu mungkin yang bisa kita bahas. Masih ada waktu beberapa menit untuk menunggu waktu ba'da isya atau waktu adzan isya. Silakan kalau ada yang bertanya. Pertanyaan yang ini atau yang lain, silakan. Fadhal. Bagaimana sikap kita apabila kita dikoreksi, terus difitnah dan digibahin? Iya. Kalau dikoreksi, ini masih berterima kasih. Karena kita dikoreksi itu bagus. Kalau ada yang mengoreksi kita, berarti dia peduli dengan kita. Kalau kita dikasih tahu sama orang namanya koreksi ya, Ustaz, maaf Ustaz, tadi salah begini-begini. Nah, itu boleh, itu bagus. Fadzakir innama anta mudzakir, karena memang kita ini perlu diingatkan. Dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq. Saling memberikan wasiat kebaikan dan kebenaran. Ketika salah kasih tahu. Dan ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW dikoreksi, tapi yang koreksi Allah. Nabi Muhammad pernah didatangi sama sahabat yang buta, yaitu siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Nabi, nanya tentang apa? Agama. Rasul lagi nerangin agama kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Maka Nabi langsung bermuka masam. Ini Rasul lagi berhadapan dengan tokoh kafir Quraisy Mekah. Datang sahabatnya Abdullah bin Maktum, nanya, nyeletuk, nanya, motong penjelasan Nabi. Nabi noleh ke sini dalam keadaan cemberut. Maksudnya nggak setuju dengan cara Abdullah ini. Dicemberut terus ngadep begini lagi.
tegur sama Allah. Abasa wa tawalla anja'ahu a'ma. Bermuka masam dan berpaling. Abasa, abas itu abus, mukanya masam. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Itu Nabi ditegur. Nabi kalau ngelihat Abdullah bin Maktum senyum. Ini dia nih yang bikin saya ditegur sama Allah. Tapi ini senyum, Rasulullah nggak benci sama dia. Kenapa? Memang begitulah hidup. Nabi saja ditegur, tapi Nabi yang tegur siapa? Allah. Nah kita jangan nunggu ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah musibah itu. Makanya suka ada yang bilang teguran dari Allah itu musibah. Masih ditegur, masih diinget orang, alhamdulillah diingetin. Pak maaf, itu perbuatan dosa, nggak boleh. Alhamdulillah. Berarti seperti Nabi ngelihat Abdullah bin Maktum senyum deh. Kalau ngelihat dia, ini orang yang dulu gara-gara dia saya ditegur sama Allah, diingetin sama Allah gara-gara dia. Diterima kasih. Berarti kita kalau ada yang negur, syukur, terima kasih. Walaupun kadang-kadang orang yang negor itu kadang-kadang nggak pakai adab. Mestinya kalau negor harus pakai adab. Lihat Allah waktu negor Nabi, Allah kalau ngomong kepada Rasul, kalau yang sifatnya mulia itu pakai domirnya selalu ka. Domirnya mukhotobnya kamu. Ayat semuanya. Apa misalkan? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, pakai domir ka. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim wa ma arsalnaka, itu pakai ka, itu domirnya kenapa? Kemuliaan-kemuliaan. Tapi kalau ini kan teguran. Allah nggak pakai abasa wa tawalla anja'aka a'ma. Anja'ahu, bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya. Pakainya domirnya hu. Ketika datang kepadanya orang yang buta. Padahal maksudnya Nabi, tapi pakai domirnya dia. Nggak ditunjuk engkau wahai Nabi Muhammad. Ketika datang kenapa berpaling? Nggak dibilang kak kepada kamu, tapi bermuka masam. Dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Itu teguran luar biasa. Nggak dibilang Nabi Muhammad kenapa kamu bermuka masam dan kenapa kamu berpaling ketika datang kepadamu. Nggak pakai kaum kamu, pakainya domir yang apa? Nah, itu kan luar biasa. Ini menunjukkan sopannya di dalam negor. Nabi juga begitu kalau negor orang. Nabi naik ke panggung, ada orang yang perbuatannya salah, Nabi naik ke atas panggung. Ma balu bika wamin yaf'aluna kada wa kada. Kenapa ada orang yang melakukan begini dan begitu, tapi disebutin orang. Itu namanya teguran yang baik. Makanya kata Rasul, kalau mau nasihatin orang, negor orang, di belakang pintu istilahnya. Jangan di depan umum. Kalau kau sebutkan namanya di depan umum, engkau bukan menasehati, tapi engkau ingin menjatuhkan orang tadi. Nah ini kadang-kadang yang bikin orang gak terima teguran itu, kritikan itu gara-gara tadi tuh. Kritiknya apa? Gak bagus caranya. Tapi kalaupun mungkin ada kritikan yang gak bagus, ya sudah. Ini orang karena kebodohannya, tapi kritikan dia benar. Yang benar aja kita ambil, kebodohannya gak usah kita ambil. Yang jadi masalah tadi tuh ghibah, fitnah. Wah ini yang musibah. Itu mah jangan disyukronin. Syukron ya, sudah ghibah saya. Itu tingkatan, kalau tingkatan kita nggak bisa. Tapi kalau tingkatan dulu, seperti siapa? Salah seorang ulama ahli hadis. Ada yang mengatakan beliau ini bernama Sufyan Ats-Tsauri. Ada yang bilang bukan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini meninggal 181 Hijriah. Itu beliau itu orang kaya raya. Abdullah itu orang kaya. Dan kalau ada yang ribahin dia, yang ngomongin dia, dikasih duit, dikirimin apa? Terus kasih hadiah. Itu orang kaget. Saya udah ngomongin siapa? Dia saya jelek-jelekin, saya ribahin.
malah dikasih apa? Hadiah. Ada lagi yang ngomongin gedean lagi, fitnah dikasih gedean lagi. Kaget. Ditanya, ini hadiah apa nih? Katanya si yang menerima itu dari Abdullah bin Mubarak, yang sudah Abdullah bin Mubarak orang kaya, ulama tapi kaya. Dia yang Syekh Abdullah bin Mubarak yang kau bicarakan, yang kau riba dikasih hadiah. Kenapa? Nggak tahu. Coba ditanya kenapa dikasih hadiah. Didatangin. Minta maaf nih, kenapa dikirim hadiah padahal saya sudah begini-begini. Justru ketika saya tahu kamu ngomongin saya kirimin hadiah. Kenapa? Karena engkau sudah menghilangkan dosa-dosaku. Bagaimana nggak ngasih hadiah udah ngapusin dosa? Ini luar biasa. Saya pakai istighfar capek-capek ngapusin dosa ini, alhamdulillah ada yang bantuin ngapusin dosa. Makanya saya terima kasih, saya kirimin. Kapok di orang. Waduh, kalau begitu nggak ada. Kacau ngapusin dosa. Kalau saya ada dosa, tapi kalau saya nggak ada dosa, ya lumayan. Apa pahala-pahalamu dikasih saya? Masa saya nggak kasih hadiah? Kamu ngirimin pahala? Pahala kamu yang saya kirimin dengan emas saya kirimin, nggak ada apa-apanya emas dengan pahala itu. Karena emas ini tidak akan berfungsi, tidak ada gunanya di yaumil qiyamah. Makanya terima kasih sayang, engkau telah ngasih apa? Ngirimin pahala sebagai balasannya. Saya ngasih apa? Karena saya mau ngirimin pahala juga, saya nggak mau. Sayang pahala saya kasih, mendingan uang aja saya kasih. Boh, gitu. Tapi itu kelasnya dia, kelasnya antum kayaknya agak berat. Digibain orang, dikirimin hadiah, tambah digibain kita. Karena orang sekarang nggak apa-apa dah, dosa deh saya ambil, yang penting apa dapat fulus. Ini kadang orang kayak kalau zaman dulu obat itu orang. Ya Allah, ternyata pahala saya kirimin ke orang yang ngomongin saya, yang saya omongin. Kalau memang dia banyak dosanya saya ambilin. Pantes ulama dulu suka ngirimin hadiah kepada orang yang suka riba. Nah kalau sekarang kelas kita kayaknya nggak berani dah kita ngirimin begitu. Karena yang kita kirimin bukan taubat, tapi tambah apa? Tambah ribahin. Nah tapi sebenarnya kalaupun kita nggak kirimin, sabar. Kenapa? Kalau riba itu sebenarnya mengurangi dosa kita dan menambah pahala kita. Tetapi, maaf ini kita singkat, kalau memang orang itu yang kita sayangi, ribahin kita, jangan dibiarkan. Tegur dia. Pak, maaf, saya nggak seperti yang Bapak omongin. Saya nggak melakukan itu, jangan nanti Bapak. Kasih tahu, biar dia berhenti. Karena kita cinta sama saudara kita. Unsur akhaka dhaliman aw madluma. Karena kata Nabi, tolonglah saudara yang melakukan kezaliman dan yang terzalimi. Sekarang dia sedang melakukan kezaliman. Tolong, bagaimana caranya? Hentikan dari kezalimannya. Ternyata setelah kita kasih tahu, ngeyel. Sudah kita kasih tahu, bandel, masih aja riba. Sudah, biarin. Karena sudah kita kasih tahu, biarkan hitung-hitung, ngurangin dosa, nambahin pahala. Insya Allah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat, istiqomah, diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya, dan insya Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar, dan semoga musibah, bala, bencana, fitnah, riba yang ditujukan kepada kita menjadi pembersih dosa-dosa kita, peninggi derajat kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul